Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani di seluruh Nusantara. Jumpa kembali dengan Jatianom Channel dengan saya Sudiono dari kawasan ujung barat Pulau Jawa, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Yuk, pagi ini kita sharing teman-teman ya. Ya, terutama untuk petani-petani pemula di bisnis durian, siapa tahu ada ilmu yang bisa kita bagi. Kalau saya teman-teman ya, ini durian sisipan ya, durian sisipan. Tadinya musangking bajek, saya ganti. Ini saya ganti super tembaga. Teman-teman tolong abaikan rumputnya ya, ini rumputnya subur. Belum sempat ini. Nah, kalau saya teman-teman, durian di bawah umur 5 bulan, 6 bulanan lah ya, saya tidak pernah melakukan pruning ekstrim ya. Saya tidak pernah melakukan pruning ekstrim. Tetapi saya sudah melakukan pembentukan pola dahan ya. Jadi dahan-dahan yang memang tidak produktif, dahan-dahan yang saya anggap tidak bisa menghasilkan buah lah di masa yang akan datang, saya potong. Artinya dahan-dahan memang sudah saya arahkan ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, ini batang primer, ini sekunder. Jadi batang-batangnya sudah kita arahkan dan mulai juga sudah kita arahkan dalam artian kita seleksi, kemudian kita arahkan sehingga nanti tidak terlalu susah pada saat ini tumbuh menjadi dewasa ya. Kenapa tidak terlalu ekstrim? Nah, ini ilmu titen kalau orang Jawa teman-teman, bahasa Jawa itu ilmu titen ya. Saya memang belum melakukan riset, tapi ilmu titen lah. Kalau saya perhatikan di kebun saya, kalau durian-durian ini antara yang di pruning ekstrim dengan nggak di pruning ekstrim, itu pertumbuhannya lebih bagus yang tidak di pruning ekstrim untuk tumbuhan yang fase vegetatifnya masih kecil ya. Kenapa? Karena saya pikir ya, setelah saya analisa, jadi tumbuhan ini sangat memerlukan daun teman-teman ya, memerlukan daun untuk mengolah bahan makanan dari pupuk yang kita beri, diolah ya, kemudian ya didistribusikan ke batang, ke daun untuk proses pertumbuhannya. Jadi daun ini bahasa apa ya, bahasa awamnya itu adalah sebagai dapurnya teman-teman, sebagai koki, sebagai dapur untuk mengolah masakan-masakan atau nutrisi yang ada di bawah yang diserap oleh akar untuk diolah. Ya kompornya ya itu matahari ya. Kalau ini terlalu ekstrim runingnya, pertumbuhannya malah saya kurang bagus. Ini saya amati ya. Kalau ada teman-teman berbeda pendapat silakan, nggak apa-apa. Ini pendapat saya, hanya sharing ya. Jadi saya melakukan pruning tapi tipis-tipis. Dan pembentukan dahan menurut saya wajib. Soalnya nanti kalau semakin tumbuh besar ya, dahan tidak kita arahkan, yang V tidak kita potong, yang ke atas tidak kita arahkan, itu nanti semakin susah. Kalau dahan wajib, saya sepakat. Batang bawah pun yang saya potong itu nanti saya melihat situasinya. Kalau kondisinya sudah sudah mencukupi untuk proses untuk ini ya kita naikkan. Artinya sudah, kita lihat estetikanya saja lah. Oh, kita naikkan. Kalau batang bawah saya potong teman-teman. Batang bawah nanti saya potong naik seiring dengan pertumbuhan. Dan ini juga umur, ini kalau salah sekitar umur 5 bulan saya potong pucuk. Pertama kali saya potong pucuk, teman-teman bisa lihat ya. Ini batang bawah saya naikkan seiring dengan pertumbuhan. Nah, yang ingin saya berbagi adalah, atau yang saya amati adalah, kalau kita potong atau kita pruning terlalu ekstrim, ini pertumbuhannya justru agak lambat teman-teman. Tapi kalau saya biarkan ini tipis-tipis pruningnya, ini pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan dari vegetatif dari durian ini cepat. Kemudian kita terus ya seiring waktu, seiring perjalanan, kita mulai pruning sampai dengan masa-masa umur 1 tahun 2 tahun wajib kita mulai pruning yang agak ekstrim, karena kita perlu pembesaran dari dahan. Itu cara saya teman-teman ya. Yuk kita yang lain ya. Ini ada sisipan kebetulan teman-teman ya, ada sisipan sebagai bahan sharing untuk teman-teman petani durian untuk pemula lah ya. Ini sama, ini musangking, ini sisipan teman-teman, sistem tanam busut.
Jadi saya memang sudah mulai mengarahkan dahan, dan produksi sudah kita pilih ya, teman-teman bisa lihat ya. Batang-batang sudah kita arahkan. Saya juga udah potong pucuk karena ini ada umur 6 bulanan atau 5 bulan saya lupa. Karena ini sisip. Tetapi saya pruningnya tidak ekstrim. Karena saya tahu tanaman-tanaman umur segini ini prosesnya masih proses pertumbuhannya sangat cepat. Jadi daun ini ya, saya ulang teman-teman ya. Daun ini adalah sebagai dapurnya atau sebagai kokinya untuk mengolah masakan yang diserap dari bawah, dari nutrisi, dari nutrisi-nutrisi yang ada di bawah diserap oleh akar, diolah oleh daun. Lewat kompornya apa? Kompornya adalah sinar matahari. Nah itu yang saya amati. Jadi saya memang hanya pruning tipis-tipis dan memotong dahan yang memang saya lihat V atau tidak saya perlukan. Ini saking teman-teman. Jadi dahan pun sudah kita arahkan, sudah kita seleksi. Nah ini kita mulai potong batang bawah karena saya lihat ini posturnya sudah agak gede. Pertumbuhannya semakin cepat teman-teman ya, pertumbuhannya semakin cepat ya. Ini bahan sharing, kalau nggak sependapat nggak apa-apa ya. Cuman yang saya amati nih, kalau orang Jawa namanya ilmu titen itu seperti itu. Nah pada saat kapan pruningnya itu mulai ekstrim atau umur 1 tahun ke atas kalau saya teman-teman ya. Ini juga udah saya potong pucuk teman-teman, saya potong pucuk umur 4-5 bulan saya potong pucuk yang pertama. Jadi dahannya kokoh, batang bawah naikin, potong pucuk, nanti dahannya akan menyamping lebar. Kalau saya tidak apa namanya tinggi, tapi dahannya harus kokoh, dahannya kuat. Itu rahasianya teman-teman. Yuk kita yang lihat yang sisipan. Nah ini ada umur kisaran 9 sampai 12 bulan saya lupa. Nah, ini kalau ini udah mulai agak ekstrim, ini belum saya potong pucuk yang kedua, baru pertama teman-teman. Ini duri hitam ya, batangnya sudah kita arahkan, pruningnya juga kemarin juga udah mulai agak ekstrim ya, teman-teman bisa lihat. Batang bawah juga sudah saya naikin ya, batang bawah sudah saya naikin ya. Nanti kita potong lagi seiring dengan perjalanan dari pertumbuhan ini. Batang-batangnya sudah kita arahkan menyamping. Nah ini pertumbuhannya cepat teman-teman, pertumbuhannya cepat. Dahannya juga kokoh karena saya potong pucuk dan menaikkan batang bawah. Nutrisinya itu fokus pada dahan-dahan yang kita inginkan. Ada yang tumbuhan kadang-kadang tinggi tapi dahannya kecil, saya nggak suka teman-teman. Jadi saya suka dahan dari sekunder pun kokoh, besar, karena tempat benongnya buah. Nanti saya bikin jingkring style. Ini salah satu apa namanya, duri hitam saya baru pecat rubus jadi agak kuning. Nanti kita potong pucuk teman-teman sana yang kedua ya, hanya sebagai sharing teman-teman. Jadi tanaman pun kalau masih kecil-kecil ya kadang-kadang telah untuk pemula, yuk kita pruning. Iya pruning memang untuk yang mendekati masa-masa generatif atau kondisinya memang udah terlalu lebat ya pruning. Tapi untuk yang kecil-kecil pruningnya tipis-tipis saja teman-teman, karena tumbuhan ini masih memerlukan daun sebagai dapurnya untuk fotosintesa ya. Dia akan mengirimkan daripada nutrisi yang diserap ke dahan ya, ke pertumbuhannya. Kita lihat susulan yang susulan ada 3 atau 4 ini. Waktu itu ada bacak ya, kondisinya sama ya. Sebagai bahan sharing ada pepaya teman-teman, pepaya juga mantap-mantap sampai weleh-weleh nih. Nah ini nih abaikan rumputnya. Ini sama musangking, sistem tanah busut, rumputnya juga subur. Nanti batang bawah saya potong seiring dengan perjalanan. Jadi saya pruningnya tipis-tipis saja, tetapi saya sudah mengarahkan dahan produksi, kita seleksi sudah. Kalau dahan menurut saya wajib kita seleksi, jadi nanti nutrisi juga fokus, ya. Kalau yang bawah saya potong, nanti saya potong seiring perjalanan saya potong. Jadi jangan terlalu ekstrim dulu karena memang masih memerlukan daunnya untuk proses ya, nanti kita potong. Ini musangking ya, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita udah mulai mengarahkan dahan. Kalau saya ya, dahan udah kita arahkan walaupun umur 3-4 bulan, kondisinya juga udah rapih ya, daunnya udah rapih. Saya hanya sampaikan jangan terlalu ekstrim mempruning di saat masih kecil, pertumbuhannya nanti akan berbeda ya.
Kalau saya lihat ya, pertumbuhannya akan berbeda. Ya itu aja sih sharing pagi ini. Jadi silakan berbeda pendapat, tapi kalau saya seperti itu di tempat saya. Itu aja teman-teman. Sebagai bahan sharing ya pagi ini dari Kebun Durian Tirta Langgeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.